Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat HKI, selamat datang kembali di edisi spesial kita hari ini. Edisi kali ini bersama saya, Alvina Alifu Hakim, yang akan menemani podcast kita hari ini dengan tema tentang rahasia di balik langit, ilmu falak, ibadah, dan teknologi. Seringkali nggak sih saking sibuknya sama dunia ponsel sampai lupa kalau di atas sana ada semesta yang luar biasa, sistem langit yang nentuin ritme ibadah kita dari nahan lapar, dari merayakan hari kemenangan, bahkan sampai waktu-waktu kita bersujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tiap kali kita dengar kata ilmu falak atau astronomi, bawaannya tuh kita langsung mikir bahwa ilmu falak ini berat dan penuh matematika yang rumit. Nah, padahal nggak melulu soal itu saja nggak sih? Makanya hari ini kita akan bedah sisi lainnya dari ilmu falak sendiri. Kita akan cerita soal sejarahnya, kenapa sih metode penetapannya bisa berbeda-beda, apakah ada ego manusia di dalamnya, sampai teknologi keren masa kini seperti AI yang ternyata udah ikut turun tangan buat deteksi hal hilal. Stay tuned, soal obrolan kita bakal seru banget. Bersama saya dan ada dosen kita, Bapak Dr. Ahmad Musonef MHI selaku Ketua Fajnah Falakiyah PCNU Kabupaten Tulungagung. Selamat datang Bapak. Selamat datang di podcast kami. Senang sekali senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Nah, kedatangan tamu spesial kita itu sangat spesial sekali. Seorang ahli ilmu falak yang sering kita dengar dalam dunia ilmunya, ilmu falak sendiri. Nah, untuk sebelum kita masuk ke statement yang lebih berat, mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit soal saya penasaran kalau kita lihat sekarang Bapak kan menjadi pakar ilmu falak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Bapak itu tertarik dengan dunia ilmu falak itu apa? Apa sudah dari zaman masa kuliah sudah tertarik atau dari tokoh atau guru yang mungkin Bapak bisa terinspirasi mendalami ilmu falak sendiri? Oke, terima kasih sebelumnya untuk Prodi HK ini ya. Iya, baik. Terima kasih. Pertama mungkin saya cerita dulu bahwa ilmu falak itu adalah ilmu yang paling saya benci ya. Jadi ibaratnya kecelakaan sejarah saya menggeluti ilmu falak. Yang pertama, saya mengenal ilmu falak itu waktu S1 dulu di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya belajar kepada 3 dosen yang berbeda ya. Pertama Bapak Abdul Salam, saya ikut kuliah beliau tapi tidak lulus. Ya, kemudian ikut Bapak Mukarrom, tak lulus lagi, dan kemudian terakhir Bapak Abdul Basit, kemudian alhamdulillah lulus. Jadi saya pengalaman mungkin agak traumatik dengan ilmu falak. Tapi ternyata ilmu falak itu rezeki saya, di mana waktu saya baru lulus S2 ada lowongan dosen. Yang pertama itu saya melamar di STAIN Kudus, dosen metodologi studi Islam, tapi karena terlalu jauh saya ambil. Kemudian ada lowongan dosen ilmu falak di STAIN Tulungagung. Jadi saya mengambil itu, kemudian yang ternyata alhamdulillah saya bisa lolos di sini. Kemudian setelah lolos ya terpaksa saya jalani itu karena mungkin itu rezeki saya. Jadi tidak semuanya hal yang kita jalani adalah yang kita sukai, tapi kadang-kadang yang terpaksa harus kita ambil seperti itu. Nah, mungkin apa sih hal yang Bapak benci dari yang pertama kali dari ilmu falak itu, yang paling dibenci? Oke, yang paling saya benci itulah hitung-hitungannya ya. Jadi karena saya waktu aliyah itu jurusan bahasa ya, saya sangat Seperti itu. suka sekali dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mungkin hitung-hitungan itu untuk matematika saya kurang minat ya, teman berminat terkait dengan hitungan matematis gitu aja. Oh iya, terima kasih. Kemudian kalau dari perjalanan Bapak itu sangat menarik sekali kan, bukan? Nah, kalau dari
ilmu falak sendiri. Nah, Bapak itu mengartikan dari ilmu falak sendiri itu apa sih? Mungkin dari banyak mahasiswa itu kan masih bingung terkadang ilmu falak itu apa. Nah, mungkin sebagian orang itu menganggap ilmu falak itu hanya perhitungan kalender atau penghitungan untuk menentukan kita hari raya. Nah, cakupan dari ilmu falak sendiri itu apa aja sih, Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya perlu dipahami bahwa ilmu falak itu pertanyaannya mengapa ada di Fakultas Syariah. Itu yang pertama. Iya. Padahal ilmu falak itu kan astronomi. Kenapa tidak di jurusan saintek ya? Iya. Ya seperti itu. Yang pertama, ilmu falak itu adalah ilmu bantu untuk fikih ibadah. Ya, kita tahu ilmu bantu untuk saintifik itu pertama contohnya seperti ilmu faraid, hitung-hitungan pecahan, Iya. itu adalah ilmu bantu untuk fikih mawaris. Maka ilmu falak di sini adalah ilmu bantu untuk fikih ibadah. Jadi ibadah apa? Ibadah sholat, Oh puasa, iya. haji, dan seterusnya. Itu yang pertama. Berarti hitungan Ya. ilmu mawaris tidak termasuk ke ilmu falak nggih? Nah, Oh jadi nggih. itu kan jadi ilmu bantu. Jadi Nggih. ilmu waris itu kan faraid ya istilahnya itu adalah ilmu bantu. Jadi matematika sebagai ilmu bantu dalam fikih. Sebagaimana ilmu falak, astronomi, ilmu bantu untuk fikih ibadah seperti itu. Ya. Berarti cakupan dari ilmu falak itu mulai dari perhitungan kalender, terus Ya. kemudian Waktu sholat, penentuan waktu sholat, waktu ya. Terus sholat, tentuan arah kiblat seperti itu. penentuan akhlak kiblat. Terus kalau misal ada peristiwa gerhana matahari, itu apakah juga menggunakan ilmu falak atau Oh, ada oh ya, penentuannya sendiri? mungkin agak panjang ya saya ceritakan dulu Iya, ya. ya. Kayak begini, jadi cakupan ilmu falak di Fakultas Syariah itu ada 4 minimal ya, ada 4. Yang pertama adalah perhitungan waktu sholat, itu yang pertama. Jadi yang kedua kemudian penentuan arah kiblat, itu bagian dari syarat sah sholat. Kemudian penentuan awal bulan Hijriyah, yaitu awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah biasanya. Tapi sekarang juga digunakan untuk bulan-bulan yang lain ya, seperti kemarin kita perhitungan waktu Muharram juga Muharram. dihitung dengan ilmu falak. Iya. Kemudian gerhana, karena gerhana matahari dan bulan adalah waktu ibadah sholat sunnah gerhana, maka para ahli falak itu juga menghitung untuk waktu gerhana. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya ilmu falak itu membantu, dan untuk membantu itu ada 4 ilmu yang digunakan. Jadi ilmu falak bahasanya sekarang itu integrasi 4 ilmu. Pertama tadi ilmu fikih ya, karena di Fakultas Syariah ada fikihnya, seperti fikih waktu sholat tuh kapan waktu sholat, itu berdasarkan fikih dalam hadis disebutkan bagaimana kapan Nabi melakukan waktu sholat itu, kapan menentukan awal bulan Ramadan dan seterusnya. Pertama fikihnya, yang kedua adalah matematikanya karena ada perhitungan-perhitungan astronomis. Kemudian yang ketiga adalah astronomi itu sendiri, kita menggunakan data efemeris namanya. Data-data itu data matahari, ada istilahnya upper declination, matahari di utara atau selatan, kemudian kapan posisi matahari, posisi bulan dan seterusnya ada di dalam data efemeris. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu geografi. Kita butuh tahu posisi kita di mana, namanya lintang dan bujur. Kemudian kita perlu mengetahui ketinggian kita, namanya apa elevation. Elevation itu berapa tinggi kita dari permukaan air laut. Jadi ada 4 itu tadi, ada fikih, matematika, astronomi dan geografi dipadukan jadi satu, jadilah ilmu falak di Fakultas Syariah seperti itu. Oh ya. Untuk keterkaitan antara ilmu astronomi sama ilmu falak itu apakah berkesinambungan atau mereka itu berjalan sendiri-sendiri? Kalau dalam yang kita alami sekarang, seperti penentuan kalender pada apa itu Hari Raya Idul Fitri kemarin kan itu ada 3 penentuan. Nah, itu kenapa sih kok bisa berbeda-beda gitu loh Bapak maksudnya? Oke. Iya. Jadi begini, jadi astronomi kita jangan menggunakan astronomi umum ya. Jadi benda langit yang dibutuhkan dalam ilmu falak cuma 2, hanya 2 ya. Pertama matahari, yang kedua adalah bulan. Jadi kita tidak bicara bintang, planet, asteroid, meteor dan tidak seterusnya, termasuk ilmu tidak falak termasuk. ya Bapak? Karena apa? Kita membicarakan hanya benda langit yang terkait dengan ibadah umat Oh, Islam. seperti itu. Jadi kenapa? Karena ini adalah bagian dari fikih ibadah. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang kita belajar itu. Kemudian mengapa terjadi perbedaan? Karena terjadi
perbedaan persepsi. Yang pertama ada yang mengatakan harus pakai melihat hilal. Kenapa pakai melihat hilal bulan Sabit? Karena ada perintah Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi memerintahkan mengawali puasa, mengawali hari raya itu harus dengan melihat dengan mata kepala. Kemudian yang satunya menafsirkan boleh saja pakai perhitungan. Jadi kadang-kadang perhitungan dengan penglihatan itu berbeda. Penglihatan itu kan bisa terhalang dengan mendung dan Mendung seterusnya. dan Tapi kalau cuaca. perhitungan kan kapan saja bisa dilakukan ya Iya. seperti itu. Kemudian perhitungan juga macam-macam. Ada yang hakiki dengan data astronomi, Oh, tapi juga ada yang perhitungan biasa, hitung-hitungan pakai jari. Dan itu hasilnya juga berbeda. Maka nanti berbeda. terjadi perbedaan ya di masyarakat terjadi perbedaan kapan mengawali awal puasa dan hari raya Raya. seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bisa, kan cara melihat ru'yat itu dengan cara melihat bulan atau matahari kan, Iya, seperti itu. ya. Nah, kalau kita mencari cara mudah itu, apakah kita bisa berkolaborasi dengan organisasi seperti NASA internasional itu? Kan sepertinya lebih mudah kalau kita berkolaborasi seperti itu. Iya, jadi begini, ada dua persepsi ya. Ya. Pertama, ada yang mengatakan ilmu perhitungan astronomi adalah ilmu bantu saja. Jadi yang menentukan adalah penglihatan dengan mata. Jadi kita melihat dengan mata dan melihatnya pun kita bisa menggunakan alat apa saja dengan teropong dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan adalah perhitungan adalah yang utama. Karena itu nanti menjadi perbedaan. Bisa saja kita bekerja sama dengan lembaga antariksa. Kalau di Indonesia itu namanya LAPAN ya. Oh iya sih. LAPAN Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Oh, seperti itu. seperti itu ya. Yang kalau nggak salah Bapak Thomas Jamaluddin yang memimpin di sana. Jadi di sana LAPAN itu sebagai lembaga antariksa di Indonesia itu membantu dalam proses Riyadul Hilal kadang-kadang seperti itu melalui beberapa observatorium yang terkenal di mana itu di Bosca ya, yang besar sekali, teleskopnya sangat besar ya, itu seperti itu. Oh, berarti Indonesia itu sudah berkolaborasi dengan astronomi nasional seperti itu nggih, Iya, Bapak? iya. Jadi lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga antariksa seperti itu. Iya. Ya. Nah, kalau saya tahu kemarin itu yang hari raya tahun ini nggih, Bapak, itu seperti ada organisasi Islam itu kan ada yang katanya yang menentukan bahwa ruqyat yang sudah dilihat 1 derajat itu sudah bisa menentukan hari raya. Ada yang 2 derajat itu baru bisa hari raya. Terus kemudian ada fatwa baru, itu Indonesia itu katanya ikut seperti nasional seperti itu. Ada fatwa baru yang memutuskan bahwa baru 3 derajat itu. Iya, Itu ya begitu. seperti bagaimana, Ya Bapak? begitu. Jadi begini, ada perkembangan ya. Jadi begini, pada awalnya secara nasional itu menggunakan 2 derajat ya, karena menggunakan beberapa literatur fikih yang ditulis dalam kitab-kitab kuning seperti itu ya, seperti Sulum Nayairain namanya kitabnya itu 2 derajat. Kemudian setelah ada beberapa hasil penelitian dan observasi, ternyata bulan itu tidak terlihat ketika 2 derajat ternyata. Seperti itu. Jadi hasil yang di kitab kuning itu Direvisi. dikoreksi. Dikoreksi. Karena apa? Karena ternyata pada posisi 2 derajat kurang dapat terlihat. Kemudian ditentukan ada namanya Mabims ya. Jadi Kementerian Agama se-Asia Tenggara. Ya, Jadi itu. Mabims itu Malaysia, Brunei, terus Indonesia juga. Indonesia dan lain-lain itu kemudian sepakat bahwa yang ditetapkan adalah 3 derajat tingginya bulan itu, kemudian dengan elongasi itu jarak antara matahari dan bulan itu 6,4 derajat seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada perkembangan terbaru seperti itu karena apa? Hasil observasi. Ya, nanti mungkin yang akan datang akan terjadi lagi ya perubahan-perubahan seperti itu. Ya tergantung nanti apakah observasi itu menemukan penemuan yang terbaru seperti itu ya. Ya. Nah, kalau kita itu kan biasanya bingung kan, kok ini hari rayanya hari ini, kok ini hari rayanya besok. Nah, itu kita cara meyakinkan diri kita untuk ikut ke
siapa-siapa itu bagaimana sih Bapak? Oke, jadi begini ya, pada prinsipnya penentuan awal bulan Hijriyah itu adalah fikih ya. Iya, Fikih itu kan kita tahu ya, fikih kan banyak sekali ya. Ada mazhab Syafi'i, ya, ada Maliki, ada banyak pendapat, padahal satu objek dengan persepsi pandangan yang berbeda. Objeknya sama seperti beginilah ya, kita lihat contohnya dalam fikih ada hadis umpamanya. Hadis menyatakan bahwa Nabi pernah menyuruh seseorang yang sakit minum kencing unta. Ya, minum kencing unta. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan unjung kencing unta itu najis ya, iya, tapi karena terpaksa jadi boleh. Tapi pandangan Imam Maliki beda lagi. Beliau mengatakan bahwa Nabi membolehkan minum kencing unta karena unta adalah halal, maka setiap hewan yang halal berarti suci kotorannya. Nah, begitu juga melihat hilal ya, ada perintah hilal itu kan berbeda-beda. Ada yang iya, mengatakan apa namanya di atas 0 derajat sudah masuk ya, ada yang mengatakan 2 derajat ya, ada yang mengatakan 3 derajat. Itu kan masalah fikih, pemahaman masing-masing. Nah, pemahaman seseorang itu pada satu teks yang sama bisa berbeda dalam pandangannya. Seperti itu biasa dalam fikih, itu banyak perbedaan, kita banyak dalam fikih kan banyak madhab dan seterusnya, itu biasa terjadi. Jadi mana yang kita ikuti? Nah, yang paling aman kita mengikuti pemerintah. Ada dalam Quran kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ikut ulil amri sebagai pemerintah. Ya kalaupun salah ya itu salahnya pemerintah. Kalau benar ya sudah. Yang benar kita kalau benar ya alhamdulillah. Kalau salah ya biar yang salah tanggungan pemerintah, seperti itu. baik, berarti kita biar jadi acuan itu ikut pemerintah saja gitu ya Ya Bapak. begitu. Ya, terima kasih. Nah, kan itu bisa. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin pengamatan seperti melihat rukyat itu kan hanya menggunakan pengamatan mata. Nah, kalau sekarang itu kan sudah canggih seperti ada teleskop, terus mungkin atau ada alat-alat lain, observatorium seperti itu. Terus, nah sekarang itu kan ada yang lebih canggih seperti AI. Nah, mungkin kalau kita tanya AI kan mungkin kita bisa langsung terjawab kan pertanyaan kita apa gitu. Ya. Nah, itu cara mengatasi keabsahan kita untuk mencari informasi tentang itu bagaimana, Bapak? Oke, pertama tentang AI ya, saya Iya, secara pribadi saya begini. Pertama, yang menentukan itu adalah ulama. Ulama itu adalah manusia ya. AI itu adalah hasil algoritma di mana AI itu mengumpulkan beberapa tulisan atau beberapa video di internet kemudian disimpulkan oleh AI. Jadi menurut saya begini, AI itu dalam menganalisa mungkin bagus, tapi kadang-kadang data yang disampaikan itu tidak akurat, ya seperti itu. Jadi menurut saya sebaiknya jangan menggunakan AI karena apa? Hasilnya, data-datanya kadang-kadang AI itu kan kurang akuratnya, apa namanya? Kadang-kadang menyimpulkan yang agak kurang tepat ya cara menyimpulkannya ya. Kemudian secara fikih kita butuh ulama. Ulama itu adalah manusia yang memiliki istilahnya sanad keilmuan ya. Bahasa sanad itu adalah orang yang punya guru-guru yang terus bersambung kepada Nabi Muhammad. Ya, artinya ilmu itu bukan hanya pengetahuan tapi juga spiritual. Ingat, agama itu bukan hanya pengetahuan tapi spiritual ya, hubungannya dengan Tuhan. Sedangkan AI itu ada nggak? Jadi kita kan disarankan memilih ulama yang bertakwa. iya, Adakah AI yang bertakwa? Lagi seperti itu, yang iya, masalahnya seperti itu. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan. AI itu bukan manusia. Karena apa? Kita dianjurkan mengikuti orang yang ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Ya, iya, seperti itu. Maka apakah AI takut kepada Allah? Seperti itu. Nah, makanya nanti al ulama warasatul anbiya. Jadi kita ngikutin nabi karena nabi tidak ada maka kita mengikuti pewarisnya. Pewarisnya adalah ulama dan ulama adalah manusia, seperti itu. iya. Ya. Nah, kalau kan dilihat kalau kita secara spiritual ya, kita itu kan bisa dibilang kayak takzim kepada ulama atau kita manut kepada ulama. Nah, seperti perspektif dari hari raya kemarin gitu, Bapak. Itu kan kalau ada sebagian ulama yang mengatakan itu yang dari fikih klasik itu kan 2 derajat seperti itu. Ya. Nah, dari MUI 3 derajat. Nah, kita kan itu
harus manut dari MUI atau ulama yang kita Ya, takdimi seperti itu? jadi begini, ya saya kira itu masalah pilihan ya. Nggih. Dan ya, intinya terserah milih siapa saja, Iya. tapi bagi saya ada saran saya adalah mengikuti pertama Sawadul A'zam. Sawadul A'zam adalah kelompok mayoritas. Paling aman kita mengikuti Sawadul A'zam, kelompoknya mayoritas, di mana mayoritas itu insya Allah dalam kebenaran. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan pemerintah seperti itu. Jadi gini prinsipnya imam yang kita ikuti itu nanti bertanggung jawab ya kepada Allah, yang mana tanggung jawab itu terkait benar salahnya dalam ibadah kita. Jadi kalau kita yakin ulama ini akan bertanggung jawab nanti di akhirat, ya gak apa-apa diikuti ya seperti itu. Tapi kalau kita ragu, maka kita ikut Sawadul A'zam, kelompok mayoritas umat Islam yang mayoritas, di mana mayoritas itu pakai apa itulah yang kita gunakan seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kalau dari ilmu falak sendiri itu kan ada seperti penentuan arah kiblat. Nah, sempet tahun berapa itu ada pergantian arah kiblat itu bagaimana sih Bapak? Konsepnya kok bisa pergantian atau mungkin dari Indonesia itu penentuannya masih keliru atau Oh bagaimana? iya, jadi begini, ada prinsipnya, ada yang heboh itu kan tahun berapa lupa saya, Iya, ketika sudah terjadi lama kayaknya. terjadi gempa Jogja ya. Oh, Iya, iya. katanya ada apa namanya? Ada pergeseran lempeng bumi seperti itu. Kan pergeseran itu mungkin akan menggeser posisi apa namanya? Posisi geografis ya. Karena bergeser mungkin akibat juga bergeser. Tapi saya melihat itu tidak signifikan sebenarnya. Tapi ya, kebanyakan menurut saya terjadi karena memang salah dalam pengukuran di awal. Oh, dari Karena gini, awalnya. terutama orang-orang di Jawa menganggap arah kiblat itu ke barat, ya, Iya, pokoknya ke arah seperti ke itu. barat gitu. Iya, Nah, jadi kompasnya itu mengarah ke barat, pokoknya barat adalah kiblat. barat lurus nggih. Padahal kiblat itu kan posisinya bukan ke barat pas, tapi agak ke utara, ya, seperti itu. Makanya karena orang-orang zaman dulu ke arah ke barat, makanya kita melihat beberapa masjid itu pas ke arah barat, ya, bukan Iya. ke arah barat agak ke utara. Sehingga apa? Itu bukan karena pergeseran, tapi memang dari awal saya kira itu sudah salah dalam melakukan pengukuran arah kiblat. Oh, Seperti seperti itu. itu. Jadi seperti kasus gempa Jogja itu tidak terlalu berpengaruh dalam Ya, saya kira perhitungannya tidak itu. terlalu pengaruh karena memang hanya getaran sedikit saja, tidak sampai bergeser gitu ya. Mungkin kalau likuifaksi seperti di Palu menggeser satu kampung pindah ke tempat yang lain itu mungkin bisa, tapi kalau Iya, di iya. Cernya hanya getaran biasa saja. Saya kira Seperti begitu. itu. Baik, nah kita membahas tentang seputar kiblat nih Bapak. Ya. Nah, itu penentuan kiblat itu bagaimana sih? Atau kita cara menghitungnya itu bisa dilihat dari matahari atau arah mata angin atau dari kompas sendiri itu sudah akurat atau ada alat lain yang mungkin bisa mengukur arah kiblat? Oke, untuk penentuan arah kiblat ada beberapa metode ya, ada beberapa cara. Yang Iya. pertama bisa pakai kompas tadi, di mana pertama kita harus melakukan perhitungan azimut kiblat namanya. Jadi azimut itu kalau kita Bapak menggunakan arah mata angin ya, pertama anggaplah kalau mata angin kan 0 derajat itu adalah utara, kemudian 90 adalah timur, 180 adalah Selatan, selatan, kemudian 270 adalah barat barat. ya. Iya. Maka berdasarkan perhitungan azimut untuk kita di sini Tulungagung itu adalah 294. Jadi agak ke barat, agak ke utara aja seperti itu. Kemudian menentukannya kita bisa menggunakan kompas ya, Iya. kompas. Di mana kompas itu biasanya kan titik nolnya sesuaikan dengan titik utara yang kompas itu ya, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa menggunakan apa, momen bayang-bayang matahari ya, di mana matahari itu nanti akan melewati namanya apparent declination ya, ada contoh declination matahari dari timur ke barat. Posisi matahari itu bayangannya matahari itu Iya. kita manfaatkan untuk menentukan arah kiblat. Jadi begini, kalau kita di Tulungagung ini nanti bayang-bayang itu kapan jam berapa untuk hari ini Iya. misalnya, bayang-bayang itu mengarah antara Tulungagung dan Ka'bah. Nanti ada perhitungannya seperti itu. Namanya perhitungan momen bayang-bayang matahari ke arah Ka'bah ya seperti itu. Jadi ada beberapa lagi, ada yang sampai yang terbaru kemarin bisa menggunakan bintang dan seterusnya. Iya. Jadi intinya bisa kita menggunakan kompas, bisa menggunakan bayang-bayang yang terkena sinar matahari, setiap hari bisa menggunakan itu. Nah, kalau penentuan menggunakan bayangan sinar matahari itu
waktu pasnya itu pada jam berapa ya Bapak? Ya biasanya kita gunakan pagi atau sore ya. Oh seperti Jadi itu. nggak kenapa bayang-bayang kan miring sudah miring panjang memanjang. Jadi kadang-kadang jadi gini, ketika posisi matahari itu misalnya apa namanya ada di selatan ya, selatan Tulungagung, sebaiknya kita gunakan kalau nggak salah itu pada pagi hari. Tapi ketika ada di utara Tulungagung ya, kita gunakan pada sore Sore hari. hari. Jadi Oh seperti seperti itu itu. ya. Oh berarti kalau dari sore hari sinar matahari itu ke sana dan itu Iya. perhitungannya ada berapa? Maksudnya dihitung dari senti atau bagaimana? Enggak, itu pakai jam ya. Oh Jadi seperti nanti pakai jam. kita perhitungan itu, metode perhitungan kita mencari kapan jam berapa momen bayang-bayang matahari ke arah Ka'bah. Jadi pas jam itu nanti semua bayangan, jadi Tulungagung misalnya, itu adalah mengarah Ka'bah. Jadi kita nanti kata jam itu kita garis bayangannya dan itulah arah Ka'bah. Jadi perhitungan itu menentukan jam berapa Oh bayang-bayang ke arah ada Ka'bah. teknis matematikanya Iya, gitu ya Bapak ada berarti. perhitungan matematisnya seperti Iya. itu ya. Nah, kalau soal ibadah ya Bapak. Nah, berarti menentukan apa itu kiblat matahari itu tidak penentuan sebagai jadwal sholat saja berarti juga Iya, untuk arah kiblat juga bisa seperti kiblat itu juga ya. bisa. Iya, Saya iya, baru tahu itu. iya, iya. Nah, kalau untuk penghitungan penentuan jam sholat ya Bapak. Nah, itu kan sekarang ada seperti sudah aplikasi digital online yang Iya. seperti NU online itu kan Iya. mungkin sudah akurat. Nah, kalau untuk keakuratannya itu apa sudah pasti jelas akurat atau masih ada Jadi sebenarnya? begini ya, untuk di aplikasi kadang-kadang ada yang mengabaikan ketinggian tempat ya. Iya, Jadi kan cuma Tulungagung, padahal ketinggian tempat, misalnya Tulungagung itu kalau kita melihat di stasiun ada apa nama stasiun plus 85 meter. Oh, Jadi Tulungagung ketingginya berada di 85 meter di atas permukaan air laut. Itu perlu diperhitungkan terutama untuk waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh ya. Sedangkan di aplikasi kadang-kadang mengabaikan itu. Karena apa? Kan nggak mungkin lah ngitung satu persatu tempat untuk aplikasi oh itu iya. kadang-kadang ya. Ya, adapun itu mungkin hanya GPS saja, GPS hanya tahu lintang dan bujurnya saja tanpa mengetahui ketinggiannya. Jadi mungkin nanti ada namanya ikhtiyati atau waktu hati-hati. Waktu hati-hati itu biasanya tambahan 2 menit ya umpamanya kalau kita hitung secara detail adalah umpamanya maghrib adalah pukul apa namanya 17:28 menit 30 detik. Nah, nanti digenapkan pukul 17:30. Jadi tambah 2 menit seperti itu. Jadi supaya hati-hati karena apa? Itu untuk menghitung untuk apa namanya mungkin yang diabaikan kan tadi kan apa? Ketinggian tempat ya. Tapi masalahnya hati-hati itu kadang-kadang ada yang pakai 2 menit tambahan, ada yang pakai 4. Jadi kadang-kadang kok berbeda, ya itu kadang-kadang karena tambahannya yang berbeda. Kalau kita melihat atau mendengar apa namanya azan maghrib pas Ramadan itu ya, kita kan Iya, menunggu-nunggu. Nah, iya, itu kadang-kadang ada benar. yang lebih dulu. Iya. Ya mungkin karena seperti itu, karena yang digunakan kadang-kadang berbeda dalam menentukan waktu hati-hati atau tambahannya berapa menit atau mungkin kadang-kadang ada kesalahan takmir masjid dalam mengeset Jam. jam-jam di masjid gitu Iya. seperti itu ya. Jadi kalau untuk penentuannya sendiri itu bagaimana, Bapak? Untuk penentuan seperti Waktu sholat gitu ya ya. waktu sholat Oke. itu Jadi kalau begini ya, menggunakan matahari. pertama kita harus tahu fikihnya dulu. Jadi di dalam hadis Nabi menjelaskan ya, ada kisah Nabi sholat berjamaah dengan Maka Jibril, bahwa Maka Jibril mengajak Nabi sholat duhur ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir maksudnya di atas kepala itu namanya waktu istiwa, waktu tengah hari, pas geser sedikit namanya matahari tergelincir. Dan geser sedikit itu Nabi mengatakan gesernya seukuran tali sandal. Nah, kemudian ulama falak itu memahami tali sandal itu dengan bahasa semi diameter matahari, setengah lingkaran matahari. Ketika bergeser, sekali lingkaran kan satuan derajat. Iya. Kemudian dijadikan satuan jam, menit dan detik. Kemudian juga waktu asar itu kan menurut fikih dalam hadisnya itu kan Nabi sholat ketika bayang-bayang sama dengan bendanya kan, ketika bayang-bayang matahari kan sore itu kan Iya. bayang-bayang sama dengan bendanya. Maka kemudian oleh ulama falak ditafsiri. Tafsirnya apa? Perhitungannya adalah dengan tangan zenit matahari ditambah satu kali. Saya tambah satu, artinya satu kali bayang-bayang. Kalau dua kali tambah dua seperti itu. Kemudian waktu apa namanya?
waktu maghrib itu kan saat terbenam matahari. Ya. Saat terbenam matahari oleh ulama itu ditafsiri dengan apa? Ada namanya sudut waktu. Sudut waktu berapa? Sudut waktu matahari adalah sama dengan 91 derajat. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Isya itu sudut waktunya adalah apa namanya 90 ditambah 18 berapa begitu. Kemudian waktu subuh 90 ditambah 20 dan seterusnya Oh, ya. seperti itu. Jadi ada rumus-rumus. Jadi ulama pertama membaca hadisnya bagaimana tentang waktu sholat, kemudian ditafsirkan dalam bahasa astronomi dan bahasa matematika seperti Iya. itu. Berarti untuk menentukan yang seperti Isya dan subuh itu menggunakan metodologi yang itu berarti Bapak, Iya, yang jadi seperti ditambah itu. iya ada perhitungannya ya. Jadi Oh ya, namanya apa namanya kita tahu namanya rumus apa sudut waktu ya. sudut Sudut waktu. waktu itu rumusnya agak panjang. Jadi mentan lintang kali tangan deklinasi ditambah sin ketinggian matahari, kemudian dibagi cos lintang bagi cos deklinasi matahari dan seterusnya. Itu ada rumus-rumus yang agak panjang ya di Ya. sana dalam perhitungan waktu sholat seperti itu. Agak panjang ya rumusnya, kalau dijelaskan agak susah kalau di sini ya. Iya, iya, Ya. iya, Bapak. Terima kasih. Nah, untuk kalau eh, kita sebagai mahasiswa itu ruang lingkup yang kita pelajari di kampus itu apa aja sih, Pak? Maksudnya untuk ilmu falak Ilmu sendiri. falak, oke. Jadi ilmu falak itu di Fakultas Syariah, ya, saya ulangi lagi bahwa ilmu falak itu adalah ilmu bantu untuk syariah, untuk Ya. fikih ya. Fikihnya apa? Fikih ibadah ya. Jadi kita orang lingkupnya adalah kita mempelajari waktu sholat, arah kiblat, kemudian ada perhitungan awal bulan hijrah dan gerhana matahari dan bulan. Ya. Jadi itu karena apa? Karena ilmu falak adalah ilmu bantu untuk syariah, untuk fikih ibadah. Kemudian saya pernah mengajar juga di TMT ya, Majelis Oh, sudut. Matematika. Di sana kita belajar matematika falak tentang sudut, bagaimana sudutnya ketika penentuan awal bulan itu bagaimana posisi bulan seperti apa. Kita belajar sudut ya, seperti itu. Ilmu sudut di dalam apa? Karena kita kan menggunakan rumus trigonometri Ya. yang dimana bumi itu kan lingkaran membentuk pakai trigonometri, kemudian langit juga lingkaran. Jadi kita menggunakan rumus lingkaran dan rumus trigonometri. Jadi lingkupnya seperti itu. Ada kebetulan yang relevan dengan ilmu falak adalah Fakultas Syariah karena fikih ibadah, kemudian ada semua matematika seperti Ya. itu. Nah, berarti seperti perbintangan atau astronomi, bagian alam semesta yang lain itu tidak termasuk dari ilmu Ya, falak ya? tidak masuk karena itu bukan bagian dari Tidak fikih mencakup ibadah. dengan Jadi ibadah jadi ya? pertanyaannya kenapa kita tidak membahas asteroid? Iya, Asteroid itu apa kaitan dengan ibadah umat Islam? iya. Seperti itu. Kenapa nggak bahas planet? Pertanyaan apa hubungan dengan ibadah umat Islam gitu. Jadi kalau di Fakultas Syariah hanya fokus pada fikih ibadah. Mungkin kalau kita masuk ke jurusan saintek ya, Ya. jurusan astronomi, di jurusan saintek mungkin ada ya. Tapi di Fakultas Syariah karena syariah isinya fikih ya. Sekarang kan isinya hukum dan fikih. Jadi kita mencari kaitan dengan ilmu falak dengan fikih. Yang kaitan cuma itu, yaitu matahari dan bulan. Itu pun bukan astronomi murni, tapi astrografi namanya. Jadi kita belajar posisi-posisi matahari dan bulan yang terkait dengan ibadah umat Islam seperti itu. Oh, jadi kalau seperti gerhana bulan itu kan cuma terkait bulan dan matahari nih Bapak, nggak Iya. ada seperti kayak tertutup planet atau seperti itu, Nah, tidak ada. jadi begini, jadi gerhana matahari itu gini ya. Gerhana matahari itu terjadi pada saat bulan dan dan matahari mengalami istima. Jadi posisinya adalah istima itu sejajarnya matahari dan bulan ya. Biasanya pas bulan mati ya, saat bulan gelap ya. Jadi pas akhir bulan biasanya, akhir bulan Komariah. Tanggal 29 tanggal 30. Tapi kalau gerhana bulan pas istiqbal atau tengah bulan atau pas bulan purnama. Jadi pas purnama penuh itu kadang-kadang terjadi gerhana bulan. Tapi pas bulan mati, biasanya bulan mati itu kadang-kadang terjadi siang hari. Maka terjadi gerhana matahari dan seperti itu. Jadi bulan mati artinya ini matahari, di tengah-tengahnya bulan, di sini bumi ya, terus di bumi, maka itu terjadi gerhana matahari. Nah, artinya ketika gerhana matahari itu terjadi kesejajaran antara bulan dan matahari dalam bucurnya ekliptika dan bucur yang kita tahu bucur itu kalau kita bayangkan tarik garis-garis ya dari timur ke dari utara ke selatan itu namanya bucur. Kalau dari timur ke barat namanya lintang ya. Nah, kebetulan bucurnya dan lintangnya sejajar
maka terjadi gerhana Oh, seperti itu. seperti itu. Nah, kalau dari seperti gerhana matahari itu atau apakah sudah ada seperti perhitungan perspektif akan terjadi seperti itu atau harus ada Oh ya, tiba-tiba seperti oh itu? ya, jadi begini, perhitungan gerhana itu kita menggunakan data ya, data namanya data Saros. Saros itu sudah dirilis ya oleh lembaga NASA, lembaga bisa dicek Berarti ya ini nanti. sudah Iya, ada penelitian dari zaman-zaman iya dari dulu. zaman dahulu sudah zaman Babilonia ya, Ya. zaman Babilonia sudah ada. Kenapa? Itu adalah bagian dari ritual zaman orang zaman dahulu. Jadi pada saat gerhana orang-orang itu melakukan ritual. Kita tahu ada piramid-piramid itu di sana zaman itu tempat ritual untuk menyaksikan bulan dan matahari. Piramida-piramida yang ada di mana? Di suku Maya ya, suku Aztec itu di Amerika Selatan itu, kemudian apa nama suku-suku termasuk di Mesir, di piramida Mesir itu adalah tempat observasi bulan dan matahari dan bintang juga. Jadi kenapa mereka gunakan untuk ibadah mereka masing-masing seperti itu ya. Berarti sudah ada praduga sebelumnya nggih. Kalau Ya, bisa ada bisa diprediksi. bisa Bisa diprediksi diprediksi. karena apa, mereka punya data. Jadi ada siklus ya. Ada jadwal rutin gerhana. Jadi Ya. gerhana itu ada jadwal rutin, makanya disebut dengan siklus Saros. Data Saros ini kemudian dirilis oleh lembaga antariksa NASA Amerika itu, dan bisa dilihat di internet ya kapan jadwal gerhana akan terjadi seperti itu. Nah, untuk saya pernah dengar itu ada gerhana matahari total. Nah, itu katanya itu terjadi 100 tahun sekali atau apakah benar seperti itu atau bagaimana? Yang kadang-kadang kurang dari itu ya Oh total. iya lah Tapi ya. ini masalahnya terjadinya tidak mesti satu tempat. Oh Kadang-kadang iya. terjadi kita mengalami, kadang di Indonesia mengalami tapi di tempat lain tidak begitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi gerhana total di apa, terutama di daerah utara ya, di daerah Islandia, kemudian di daerah mana, Greenland itu, pokoknya yang utara itu kadang-kadang terjadi gerhana total tapi kita tidak mengalami ya Ya seperti seperti itu. itu. Jadi pernah apa namanya terjadi gerhana dua kali pas bulan Ramadan, ada di akhir Ramadan dan di tengah Ramadan pernah. Jadi gerhana bulan di tengah Ramadan dan di akhir Ramadan tergerhana matahari. Dua kali seperti itu, pernah seperti itu. Jadi eh, siklusnya itu kadang-kadang nggak mesti 100, kurang di 100 kadang-kadang terjadi gerhana total seperti itu. Nah, berarti kalau bisa diprediksi seperti itu, kita kan misal ada prediksi 100, misal pada hari ini terjadi seperti di bagian utara. Nah, apakah 100 tahun kemudian itu juga terjadi lagi di bagian utara atau bisa berubah di bagian Indonesia gitu? Iya, nggak mesti temannya, tidak mesti ya tempatnya ya bisa di mana-mana karena kan itu kan peredaran matahari dan bulan itu kan kadang-kadang kayak begini ya, karena matahari bulan harus bertemu di satu tempat itu bertemu gitu kan. Kadang-kadang matahari di utara, kadang-kadang di selatan, Iya. kadang-kadang bertemu di pas di tengah-tengah, kadang ketemu di pinggir ya, udah di ujung utara, kadang-kadang bertemu di ujung selatan seperti itu. Jadi tidak mesti ya. Dan jangka waktu itu kadang-kadang siklusnya ya ada dibuat siklus diprediksi itu apa namanya berdasarkan peredarannya, dan angka itu tidak pasti ya, tidak pasti. Meskipun bisa diprediksi kapannya, tapi tidak harus 100 tahun sekali, tidak Iya. begitu ya. Tidak simetris lah, tidak pas 100. Kalau dari gerhana bulan sendiri, apakah juga ada prediksi seperti itu atau Ada. Jadi coba kalau kita lihat di internet ya, nanti di internet itu ada namanya solar apa namanya lunar eclipse ya. Coba di internet coba Saros eclipse ya. Ya. Saros Eclipse? Saros eclipse atau ketik coba di internet di Google NASA eclipse Saros. Nanti muncul data tabel yang mana tabel itu berisi kapan terjadi gerhana bulan dan matahari. Berarti kalau misal mau ada lagi bisa diprediksi lagi ya, Bapak? Ya bisa diprediksi. Jangan Misal bulan depan gitu. tinggal dilihat aja, Oh, dilihat dilihat. saja di data apa namanya Saros itu. Tapi tidak mesti tempatnya ya, nggak mesti di Iya. Indonesia, tapi bisa di luar negeri di mana-mana gitu ya. Di Saros tuh ada, di data NASA tuh ada. Tinggal dilihat saja seperti itu. Nah kemudian untuk akurasinya jam berapanya itu ya, tempatnya di mana, nanti kita bisa menggunakan beberapa rumus ya. Nanti ada rumus yang kita gunakan untuk pasnya kapan terjadi awal gerhana, tengah gerhana. Dan saya di aplikasi juga ada namanya aplikasi Eclipse ya, Eclipse
Kalau nggak salah Eclipse 2.0 itu bisa di-download di Play Store ya. Iya. Itu bisa untuk melihat prediksi kamu terjadi Prediksi. gerhana seperti itu. Ya. Nah, kalau dari gerhana bulan sendiri kan semua ada prediksinya. Jadi kalau misal kita sudah memprediksi tapi ternyata kalau seperti di ru'yat itu ternyata tidak terjadi. Itu Iya, bagaimana? iya. Perbedaannya gerhana kan benda yang besar ya. Ya. Matahari benda besar, bulan juga benda besar. Masalahnya kalau kenapa hilal itu susah terlihat karena kecil sekali tipis ya. Hilal itu ada di UFO dan UFO itu kadang-kadang tertutup mendung. Dan apa namanya ketika mendekatan UFO kadang-kadang ada jenis awan itu saya lupa namanya apa ya. Apa kalau nimbus ya lupa kalau salah. Dan itu awan itu mengganggu penglihatan. Kecil sekali tipis ya seperti tipis sekali. Makanya susah melihat. Ya susah melihat ya, karena susah melihat maka kadang-kadang sering tidak terlihat. Ya, sering tidak lihat. Sedangkan gerhana itu benda yang besar ya. Kita matahari kan benda besar dan mudah dilihat. Makanya kita bisa dalam ketika diprediksi bisa melihat dengan mata. Tapi untuk hilal memang nggak susah karena apa? Pertama ada halangan mendung mungkin, Iya. kemudian ada halangan cuaca ya, ada halangan apa? Kondisi tempatnya yang kurang bagus seperti itu. Nah, saya tadi sedikit tertarik ke Bapak tadi di awal menjelaskan tentang hisab itu ada 2 metode. Ya. Nah, ada dihitung pakai jari dan yang Iya, satunya iya, apa tadi? Iya. iya. Itu apa sih? Kurang. Ya gini, jadi Iya. hisab itu ada dua ya. Kalau saya mengajar di kelas itu ada namanya hisab urfi, ya itu pakai hitung-hitungan saja. Jadi hitungan rata-rata. Jadi gini, dalam perhitungan awal bulan Hijriah itu ada yang namanya hisab urfi. Urfi itu kita pastikan begini, bahwa Muharram adalah 30 hari. Sofar yang kedua adalah 29. Artinya bulan yang ganjil itu 30, bulan yang genap itu adalah 29. Kecuali nanti di bulan Zulhijjah, bulan ke-12 itu kadang 29, kadang 30. Tergantung apakah tahun itu tahun kabesat apa tidak. Kabesatnya itu kan bukan seperti Masehi yang 4 tahunan, tapi Iya. ada siklus dua tahun kedua, kelima, ketujuh dan pokoknya siklus 30 tahunan namanya. Ya, bukan 4 tahunan seperti Masehi. Nah, Oh, berarti Kabisat Masehi itu siklus 30 tahun. Masehi 4. Oh, Masih Yang yang Hijriyah. Hijriah, iya yang Hijriyah Hijriah. itu 30 Oh, 30 tahunan. tahun. Nanti dalam 30 tahun ada 11 tahun kabisat. Ya, jadi tahun Basitoh atau istilahnya tahun pendek itu berumur 354 hari. Sedangkan tahun kabisah itu 355 hari. Dan itu tahunnya bisa tahun 2. Kalau salah saya nggak salah ingat ya. Tahun kedua 5, 7, 10, 13, 16, kemudian 18, 21, 21, 23, 26, 29 kalau salah begitu ya. Seperti itu. Jadi itu apa namanya? Guru saya Bapak Abdul Salam itu menggunakan apa namanya? Kata-kata Salman Ali antar kapal dari Arabia. Salman Ali antar kapal dari Arabia. Huruf A itu menunjukkan urutan nomor tahun kabisat. Seperti itu ya, seperti itu. Dan itu pakai hitung-hitungan aja, hitung-hitungan. Itu maksudnya yang antar ali itu Itu untuk perhitungan enggak itu urutan urutan. tahun kabisat. Oh, Jadi urutan tahun Kabisat. Salman S itu kan huruf A, bukan huruf A. Jadi Iya. itu tahun pendek. Tahun pendek berarti artinya tahun yang berumur 354 hari. Salman Sa itu 355. Jangan yang huruf A itu 355. Sedangkan yang tidak bukan A itu 354. Urutannya Salman Ali Oh, itu. cara Mempermudah, seperti itu jadi artinya ya. kan tahun kedua, tahun kelima, ketujuh dan seterusnya Iya. artinya gitu untuk mempermudah menghafalkan urutan tahun saja gitu Mm-mm. seperti itu. Nah, berarti kalau misal kita kan sudah misal penentuan bulan Ramadan kemarin ya, Bapak. Ya, Nah, kalau sudah diruqyat kemudian tidak bisa, kemudian dihisapkan. Nah, itu apakah dihisap itu harus 30 hari atau ikut yang tahun kabisah itu tadi? jadi begini ya, untuk hisab itu tadi yang pertama tadi kan huruf V tadi, Iya, ya Lutfi. langsung hitung-hitungan tadi ya dipastikan 30 untuk awal tahun apa bulan ganjil dan bulan genap itu 29. Tapi untuk hisab hakiki yang kedua ini adalah hisab astronomis. Maka kita harus tahu di manakah posisi bulan, tinggi bulan berapa, jarak bulan dan matahari berapa. Itu ada perhitungan menggunakan data astronomi yang namanya data efemeris.
Jadi ephemeris itu ada data namanya ada altitude, ada apparent inclination, ada apa namanya merpas atau apa equation of time. Data-data itu kita ramu semua dengan rumus-rumus yang panjang sekali. Kemudian disimpulkan kapankah nanti kira-kira posisi pada akhir bulan sebelumnya, umpamanya kita menentukan awal Ramadan, berarti bulan sebelumnya adalah bulan Sya'ban, akhir Sya'ban itu tinggi bulan itu berapa, jarak bulan 4 hari berapa, kemudian hasil ru'yah itu bagaimana. Nah seperti itu, jadi panjang ya kalau yang hakiki, tapi Iya, yang urfi kan cuma hitung-hitungan saja seperti hitung-hitungan tadi. saja. Nanti beda. Yang urfi itu yang pakai itu kelompok Abuge namanya. Jadi alif berpu wake di kalau nggak salah di beberapa tempat seperti di mana Probolinggo, Banyumas dan lain-lain. Itu nanti akhirnya apa berbeda dengan pemerintah yang menggunakan hisab hakiki yang astronomi itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari penjelasan ilmu-ilmu falak, nah itu sepertinya mahasiswa itu sebelum memasuki matkul ilmu falak itu biasanya mesti menganggap bahwa ilmu falak itu sulit. Nah, dari kesulitan itu mungkin ada saran dari Bapak untuk mengatasi mahasiswa yang seperti itu. Ya, pertama satu punya pertama pasti harus semangat dulu. Pertama optimis dulu, jangan pesimis dulu ya, karena pesimis itu adalah awal dari kegagalan ya. Yang kedua, siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya seperti kalkulator dan buku modul harus disiapkan. Kalau setiap alat, kemudian tinggal menjalankan rumus-rumus yang ada di modul. Pokoknya modul rumus insya Allah sudah benar. Kalau tidak apa-apa ada gurunya, ada dosennya. Ya seperti itu. Jadi prinsipnya kita itu belajar karena ada panduannya, ada gurunya, ada alatnya. Insya Allah lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Saya kira seperti itu. Nah, untuk strategi cara agar kita, semisal kita belum bisa seperti Bapak tadi, masih benci matematika. Nah, untuk kita kan berarti harus mendasari ilmu falak itu dengan matematika dulu seperti itu atau harus langsung Ya, terjun? makanya kita itu kan sekarang dipermudah ya. Ya, Sudah ada kalkulator. ya ada Kita nggak kalkulator. perlu ngitung secara rumit detail, pakai hitung-hitungan pakai apa manual. Sekarang kita punya alat bantu kalkulator sehingga apa akan lebih mudah dalam melaksanakan perhitungan. Jadi kan sudah gampang sekarang sudah ada alat ya, tinggal dikerjakan saja. Masalahnya mau belajar apa tidak itu saja ya. Kalau malas ya agak susah. Tapi kalau semangat meskipun tidak paham, kalau tidak paham bisa bertanya kepada dosennya, insya Allah bisa melaksanakan. Saya banyak sekali yang sudah bisa saya kira. Paling yang tidak bisa hanya satu dua orang yang agak malas ketika mendengarkan penjelasan. Kalau fokus ketika kuliah, saya kira bisa mengerjakan ilmu falak. Saya kira seperti itu. Nah, kalau untuk seperti kita itu kan mendalami ilmu falak, kalau tidak paham sedalam-dalamnya kan mungkin kita masih bingung ya Bapak. Nah, saya tuh pernah mendengar bahwa kalau ilmu falak itu tidak boleh didalami sedalam-dalamnya. Nah, itu kenapa sih kok tidak boleh? Katanya hampir menyekutukan Allah kalau Oh seperti itu. ya, itu pertama begini, ada kesalahan. Tidak bisa membedakan antara yang namanya astronomi dengan astrologi. Ya. Oh ya, astronomi adalah kita belajar benda-benda langit, posisinya di mana. Sedangkan astrologi belajar benda langit dikaitkan dengan nasib seseorang ya, Oh iya sih. baik dan buruk seseorang. Makanya kalau kelahiran ini pas planet di sini begini, pas bulan begini, posisi bulan begini, itu kan astrologi namanya. Jadi ilmu-ilmu yang namanya disebut pseudoscience, ilmu yang otak-atik mengakato ya istilahnya. Jadi mengaitkan posisi bintang, posisi bulan, posisi matahari dengan nasib seseorang, dengan karakter seseorang, dengan apa namanya keberuntungan seseorang. Nah itu namanya astrologi. Nah itu yang ulama ada yang mengatakan tidak boleh dipelajari. Ya. Jadi ilmu itu yang nah kemudian tapi astronomi kan kita belajar posisi bulan bagaimana, posisinya di mana. Jadi harus ada pembedaan mana yang astronomi, mana Mana yang astrologi. astrologi ya seperti itu. Nah, berarti antara astronomi sama astrologi itu sebenarnya tidak ada kaitannya gitu, Bapak. Ya, sebenarnya objeknya sama. Oh ya, objeknya sama. Objeknya sama tapi sudut pandangnya berbeda. Kalau astronomi mempelajari secara ilmiah ya, ini adalah kita belajar bagaimana posisi matahari dan bulan.
ya kita pelajari. Kalau dalam falak berarti kita kaitkan dengan ibadah, tapi kalau astrologi dikaitkan dengan ramal meramal. Nah itu yang Iya. menjadi masalah seperti itu. Nah, kalau dari ilmu falak sendiri ini, kira-kira prospek kerja yang mendekati ke ilmu falak itu apa? Mungkin kalau mahasiswa tahu prospek kerjanya apa, mungkin bakal tertarik mendekati Oke, ilmu falak. pertama begini ya, di Kementerian Agama itu ada namanya Subdit Hisab dan Ruqyat. Di Kementerian Agama itu ada subbidang apa nama divisi ya, divisi Hisab dan Ruqyat. Di sana ada yang isinya adalah para pakar falak. Yang kedua adalah ada Badan Hisab dan Ruqyat. Kalau nggak salah ini kalau di Tulungagung belum ada. Biasanya di beberapa kabupaten ada Badan Hisab dan Ruqyat yang biasanya mengurusi bidang hal seperti itu ya. Kemudian BMKG kadang-kadang bisa membutuhkan itu BMKG ya karena terkait dengan ya pengamatan tadi. Tapi harus serius ya nggak mempelajari dan itu harus advance artinya bukan hanya kita belajar yang ya kita hitung-hitungan saja, nanti kita belajar dengan yang lain. Jadi karena begini, kalau di sini mungkin kurang kurang intens ya karena kita tidak memiliki S2 ilmu falak. Dan kalau di namanya di mana di Wali Songo, UIN Wali Songo itu ada sampai S2, bahkan ada yang penelitian sampai S3 fokus pada ilmu falak. Di sini hanya S1 dan itu pun hanya mata kuliah bukan jurusan ya. Begitu. Jadi kalau mau fokus ya silakan mencari S2-nya atau S3-nya. Nanti ada beberapa tempat seperti di Lapan, mungkin di Lapan kalau nggak salah itu membutuhkan ahli ilmu falak itu. Kemudian di Kementerian Agama juga ada, Badan Hisab Ruqyah juga butuh itu seperti itu. Dan syarat menjadi hakim pengadilan agama nanti atasnya adalah ilmu falak ya, salah satu Oh, tasnya. Karena hakim pengadilan agama itu menjadi apa namanya hakim yang mengisbat hasil hilal. Kalau pernah ikut hilal di yang ada oleh Kementerian Agama, misalnya pasti ada hakim pengadilan agama yang menetapkan, berarti yang memutuskan dia yang itu memutuskan yang terkait dengan hilal adalah hakim. oh, seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat dari prospek kerjanya seperti itu, nah kan untuk menuju seperti itu berarti harus ada penelitian-penelitian terlebih dahulu. Nah, itu objek dari penelitian-penelitian itu bisa dari apa aja sih, Bapak? Oke, kemarin beberapa ya bimbingan saya yang skripsi ya, Oh ya. ada yang meneliti perbandingan data efemeris dengan aplikasi Stellarium ya, ada yang terkait dengan arah kiblat ya, ada beberapa yang arah kiblat, kemudian ada yang apa namanya terkait perbedaan eh, hari raya, jadi seperti itu. Jadi penelitian seperti itu penting supaya apa kita menunjukkan bahwa kita fokus pada ilmu falak. Nanti ketika di dunia kerja tunjukkan bahwa kita pernah menggeluti itu sehingga penerima lulusan nanti kan bisa yakin ya untuk menerima mereka seperti itu. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Bapak yang sebelumnya, untuk terkait kalender Hijriah nggih Bapak, itu apakah di tahun kemudian itu apakah ada kira-kira apakah bakal ada kalender pemenyatu semua dari Oke. semua kubu-kubu itu apakah bakal ada gitu? Untuk sementara begini ya, pertama umat Islam tuh pecah menjadi dua kelompok. Banyak lah sebenarnya, tapi intinya dua ya. Pertama ada yang fanatik dengan ru'yah karena ada perintah Nabi, terus ada yang fanatik dengan hisab. Masalahnya dua-duanya tidak bisa bertemu karena ru'yah itu kan bergantung pada posisi bulan. Bulan. Kalau mendung sudah berubah kalendernya kan. Iya. Seperti kemarin Muharram sudah menetapkan tanggal 16, ternyata ru'yah mengatakan tidak ada hilal, tidak tambah hilalnya, maka dikatakan 17. Jadi susah. Jadi kalender itu bisa sepakat jika menggunakan hisab. Dan masalahnya hadis itu memerintahkan ru'yah itu perspektif orang yang apa namanya berpegang kepada ru'yah. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi kalaupun kalender itu semuanya menggunakan hisab semua, itu pun belum tentu bisa sama. Karena ada satu mengatakan harus minimal 2, yang satunya minimal 3. Nanti juga berbeda lagi ya. Nggak tahu lah ya, saya mungkin apakah bisa kira-kira menyatu. Ya menyatunya namanya manusia, karena ini masalah fikih susah menyatu. Karena apa? Seseorang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda Berbeda-beda seperti ya. itu ya. Mungkin dilihat dari ego manusia juga berbeda-beda ya Ya Bapak. seperti ya. Jadi untuk
kalender pemenyatu itu mungkin masih dibilang tidak mungkin ya. Iya, ya ibaratnya kan seperti ini. Ibaratnya kalau tarawih itu ada yang 21 rakaat, ada yang apa namanya 8 rakaat. Kan ya Iya. seperti itu. Sehingga apa? Akhirnya ada 11 rakaat. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah kata tarawih aja sekalian kan gitu akhirnya. Akhirnya apa? Artinya karena itu masalah fikih, saya kira akan selamanya sampai kiamat pun akan terjadi perbedaan. Mungkin akan nggak ada beda ketika orang sudah tidak puasa lagi. Ya, tidak ada orang satu pun yang berpuasa kan nggak ada perbedaan lagi karena apa nggak ada yang ribut kan seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir mungkin Bapak bisa ngasih motivasi ke teman-teman mahasiswa semuanya terkait ilmu falak agar mereka itu semangat mendalami ilmu Oke. falak itu seperti gimana? Jadi gini, ilmu falak itu adalah ilmu kebanggaan pada masa keemasan Islam ya. Kita punya kebanggaan seperti namanya tokoh Abu Royhan Al-Biruni, tokoh yang dibanggakan bukan hanya oleh dunia Islam tapi juga dunia Barat. Nah, jadi apa? Nama Al-Biruni itu dijadikan kalau nggak salah nama satu bintang. Ya, nama satu bintang. Kalau nggak salah nama bulan, nama satu tahun di bulan apa aneh ya gitu. Akhirnya apa? Kenapa ilmu falak? Ilmu falak itu artinya kalau kita pengen masa keemasan, ya kita kembangkan ilmu falak. Sebagaimana masa keemasan di zaman dinasti-dinasti yang zaman dahulu, ya itu ilmu falak menjadi primadona, ya sehingga apa? Kita akan kembali kepada masa kejayaan. Tapi memang sekarang sudah motivasinya sudah materi ya. Apa sih dapat apa sih ilmu falak itu? Saya kira materi itu bisa didapatkan kalau kita sudah kompeten. Mata kuliah apapun, jurusan apapun, kalau tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, kita tidak akan dapat materi. Tapi kalau ilmu falak lebih fokus betul, ya fokus betul kita belajar ilmu falak, maka orang akan butuh kita sehingga materi akan datang dengan sendirinya. Saya kira gitu. Ya, yang penting kita belajar dengan tekun dan sampai mendalam. Sehingga saya itu biasa dipanggil oleh Kementerian Agama, kemudian oleh masyarakat untuk mengukur arah kiblat ya. Kenapa? Karena saya dianggap kompeten seperti itu. Kalau orangnya tanggung-tanggung saja, ya kemampuannya tanggung, tidak kompeten, tidak mendalam, ya siapa yang mau butuh sama dia kan gitu Pasti ya. Ya seperti diragukan itu juga, ya. Pak. Jadi yang pertama adalah fokus saja ilmu falak karena ilmu falak adalah kebanggaan umat Islam pada masa kejayaan Islam seperti itu. Wah, terima kasih Bapak. Mungkin karena waktunya sudah mepet, kita akhiri saja nih Bapak. Obrolan kita hari ini sangat menarik sekali dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan saya pribadi mungkin banyak mendapat ilmu dari Bapak juga. Saya kan juga kurang mengetahui tentang ilmu falak karena saya juga masih semester 2. Oh ya ya ya. Jadi banyak ilmu baru yang saya ambil dari pelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak waktunya Ya atas sama-sama ya. menyempatkan waktu. Padahal Bapak sangat sibuk sekali Ya ya ya. menguji skripsi nih Ya hari-hari ya ini. ya hari ini ya. Nih, terima kasih. Sebelumnya karena kita ada closing statement. Nah, mungkin dari teman-teman bisa terinspirasi dari seorang Bapak Musonef, seorang pakar ahli ilmu falak ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang saya ucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.